Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini admin akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita gas ke alurnya. Meskipun Xiaoyan tidak melihat tampilan apapun dari Xia Zhenghui, namun Xiaoyan dibuat terkejut karena ia bisa mengenalinya hanya dengan merasakan tekanan jiwa yang dirasakannya. Kekuatan jiwanya saat ini sebenarnya tidak terlalu tinggi dan belum banyak ia menggunakannya dalam pertempuran. Alasan utamanya adalah kekuatan jiwanya tidak cukup kuat untuk digunakan dalam pertempuran. Sebelumnya ia merasa kekuatan jiwanya sudah cukup, namun karena semakin banyak ramuan ilahi yang dimurnikan Xiaoyan, maka ia merasa kekuatan jiwanya sepertinya tidak cukup kuat lagi, kecuali jika dia juga bisa menemukan asal mula jiwanya. Dia mungkin bisa menggunakan kekuatan jiwanya untuk menerobos dari puncak Yujing ke alam virtual yang lebih kuat, memiliki kekuatan jiwa di alam virtual. Tapi jika kamu malas, aku akan memberimu pelajaran. Xiaoyan pun lalu mengayunkan mata anjing itu dari lengan bajunya dan berkata, "Jangan membuang sampah apapun ke arahku." Goyan terlempar ke geladak dan bahkan terpental 2 kali. Lalu mata Xiaoyan tiba-tiba berubah dingin saat mata anjingnya menatap dengan mata besar. "Apakah kamu tidak mau?" Lalu Xiaoyan mengangkat telapak tangannya, dan saat dia berbicara, mata anjing terkejut, lalu dia tidak tahu apakah dia akan dikurung di ruangan kecil yang gelap atau dikurung dalam kehampaan spiritual. Meski keduanya sama-sama memiliki tujuan untuk tidur, namun ia tetap menahan perasaan seperti di penjara. Bagaimanapun dia pernah tersegel, sampai Xiaoyan akhirnya melepaskannya. Ia khawatir diperkirakan berapa lama Yang Mulia jatuh dan berapa lama dia tersegel. Di matanya, orang yang telah dibantunya sedang tidak tahu berterima kasih. Selain itu ia tidak mengatakan bahwa ia telah bersedia. Lalu Goyan berbalik dan memandang Xia Zhenghui, lalu berkata dengan serius, ketika melihat bola mata aneh di depannya, dia tiba-tiba ingin menjadi muridnya. Karena jika Xiaoyan tidak ada di sana, Xia Zhenghui benar-benar akan bersujud, tapi tetap Xia Zhenghui masih membungkuk ke arah mata anjing itu. Goyan berkata, "Izinkan saya mengajari Anda teknik terlarang terlebih dahulu." Lalu mata anjing itu memancarkan cahaya biru yang menyelimutinya dengan lebih cerah. Terlihat tanda misterius jatuh di alis Goyan, dan mata Xia Zhenghui tiba-tiba bersinar terang. Lalu dia duduk bersila dan mulai memahami dengan jelas batasan yang diberikan oleh Goyan. Kemudian Xiaozan sangat bersemangat dan yang lainnya juga memandang Xia Zhenghui dengan ekspresi iri. Semua orang hanya ingin kembali ke perasaan bisa. Sebenarnya mereka juga ingin bertarung berdampingan dengan Xiaoyan, namun bakat mereka terbatas. Namun baiknya adalah mereka telah memperoleh banyak berkah dari Xiaoyan. Jika tidak, Dewa Pertarungan Bintang 8 pasti berada di luar jangkauannya. Han Arming yang menjadi wadah pemikir, dia pun berkata perlahan. Niatnya adalah untuk mengekspresikan suasana hati semua orang untuk dapat menerobos ke langkah ke-8. Dan semua orang di tim Shin melakukan upaya yang tidak terduga. Lalu juga semangat mereka tidak mengendur. Bahkan ketika Xiaoyan datang untuk mereka, saat ini mereka selalu berlatih di pojokan dengan mata tertutup. Namun sampai mereka melihat lagi, sepertinya tidak mampu mengejar Xiaoyan. Sejak kontes segala alam, sepertinya tidak ada peluang untuk bertarung berdampingan. Karena kekuatan memang membutuhkan bakat dan tidak semua orang bisa terus melangkah maju. Dapat difahami bahwa meskipun suasana hati setiap orang tidak dapat secara langsung membantu meningkatkan alam mereka, namun hal itu memungkinkan setiap orang untuk menggunakan kekuatan keabadian. Kemudian saat ini, Xiaoyan pun mengeluarkan armor dewa palsu yang dia peroleh sebelumnya dan menyimpan semua armor dewa palsu dari beberapa komandan. Armor dewa virtual ini berbeda dari saat mereka berada di alam sejati Suan Yin, karena setelah mendapatkan sumber Dasensi, Taiksu terus mengubah armor dan meningkatkan kekuatannya di segala aspek. Saat dia berbicara, Xiaozan melemparkan liontin di dadanya, dan cairan hitam menyebar dengan cepat. Kemudian itu membentuk armor di tubuh Xiaozan. Tapi penampilannya berbeda dari Void God Armor. Lalu mata Xiaoyan pun dipenuhi dengan keterkejutan. Karena meskipun mereka telah diberi hadiah satu sama lain sebelumnya, apa yang dikenakan Xiaozan tidak terlihat seperti armor dewa kekosongan, dan ini adalah penelitiannya sendiri.
Berdasarkan penglihatannya, Void Armor ini akan disesuaikan untuk kami. Xiao Zhan pun berkata dengan bangga. Ding Yu juga membuat kemajuan pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi sipil senjata. Mereka sangat istimewa dan semuanya dapat menggunakan kekuatan keabadian untuk memicu serangan. Meskipun mereka tidak dapat memasuki keabadian yang sebenarnya, namun mereka masih dapat bertarung dalam beberapa pertempuran. Ketika melihat armor dewa palsu pada Xiao Zhan, Xiao Yan pun tersenyum. Lalu dia bisa merasakan bahwa semua orang bekerja sangat keras untuk membuat kemajuan seperti itu. Saat ini, setiap orang sudah memiliki kekuatan yang kuat, kemudian juga tim mereka yang tak kenal takut akan bangkit lagi. Tetapi ketika mereka mendengar kata-kata Xiao Yan, semua orang tidak terlihat senang, karena mereka tahu betul bahwa meskipun mereka memiliki baju besi yang menggunakan kekuatan abadi, namun mereka tidak akan bisa bertarung berdampingan dengan Xiao Yan lagi. Tuan Xiao, kami semua memahami bahwa Anda sangat kuat dan sekarang menjadi begitu lebih kuat, sehingga kami tidak dapat membayangkannya. Tim tak takut selalu ada, tapi sekarang kami semua adalah jenderal terkenal di dunia bawah dan akan memimpin berperang. Terlihat ada tatapan bijak di mata Xiao Zhan yang membuat Xiao Yan terpana. Xiao Yan berpikir, jarang sekali dia menjadi pintar, maka itu sebabnya aku terlalu khawatir. Kemudian Xiao Yan berkata, saya khawatir invasi Taixu akan menghadapi perang yang tak terhitung jumlahnya, dan Anda mungkin bisa mengerahkan kekuatan Anda di dunia bawah. Lalu perang ini mungkin bukan hal buruk bagi Sensi. Hanya dengan begitu orang-orang yang lebih berkuasa akan muncul di dunia rahasia untuk saling merebut sumber daya. Saat Hong Neng berbicara, tabut tiba-tiba terbakar, lalu Xiao Yan mendongak dan tirai lampu hijau muncul di depan matanya. Saat ini Xiao Yan telah tiba di dunia bawah, lalu salah satu jenderal yang tak kenal takut di dunia bawah menertawakannya. Kemudian Xiao Zhan berdiri, Deden sedikit mengangkat tangannya, lalu berteriak, tirai tipis muncul. Jenderal hantu itu perlahan membuka tirai tipis untuknya, dan mengikuti ark ke dalamnya. Setelah itu, Xiao Zhan menatap wajah tersenyum penuh kemenangan itu. Memang sama seperti sebelumnya, penampilan konyol ini hanya membuat Xiao Yan merasa sangat bahagia. Lalu beberapa bahtera memasuki dunia bawah, dan tempat itu diselimuti lapisan kabut tebal. Hanya saja ketika bahtera terus bergerak maju, daratan terungkap, dan sebuah kota yang terletak di dalamnya yaitu kota hantu Fengdu. Tempat ini tidak sesuram yang dibayangkan, melainkan seperti kota biasa tempat manusia dan hantu hidup berdampingan. Jika Tuan Muda Xiao ingin menemukan Yang Mulia Xiao Yueli, dia harus pergi ke istana Ningguang. Lalu Xiao Yan berdiri di geladak memandang ke depan laki-laki. Kemudian Arming berkata pada Xiao Yan bahwa ia tidak perlu di sini. Xiao Yan pun tersenyum dan lalu ada sosok tinggi di kejauhan. Setiap kali bendera diambil, seluruh dunia bawah tampak bergetar di Fengdu. Semua orang menundukkan kepala dan memberi penghormatan kepada Pangeran Ning. Ia benar-benar muncul di Fengdu. Namun sayang sekali, Xiu sangat kasar. Bagaimana Yang Mulia Raja Ming bisa begitu mengesankan bagi Anda? Sebelum Xiao Yan sempat bereaksi, Pia Anying tiba-tiba muncul dan memeluknya. Karena dalam beberapa bulan terakhir, ia telah dewasa. Xiao Yan lalu mengulurkan tangan dan menepuk pundaknya, dan berkata dengan lembut,